Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam seri tutorial Open Journal System. Kali ini kita melanjutkan tutorial sebelumnya, di mana pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat jurnal, mengelola jurnal, sampai bagaimana kegiatan pasca jurnal itu sudah publish suatu artikel. Nah, salah satu tugas kita berikutnya adalah bagi pengelola jurnal yang baru adalah bagaimana mengurus permohonan ISSN. Ini adalah salah satu hal yang wajib dilakukan oleh pengelola jurnal gitu. Jadi agar jurnalnya itu bisa dilakukan nanti untuk proses akreditasi. Syarat untuk kita melakukan akreditasi adalah jurnal telah memiliki ISSN, atau ada beberapa pilihan, ada yang versi print ISSN, ada juga yang versi online ISSN yang dulu disebut dengan elektronik ISSN. Nah, apa yang mesti kita siapkan? Jadi bagi Bapak Ibu yang pengelola jurnal yang baru yang sudah siap publish satu artikel, satu isu misalnya, maka ini yang ada 6 yang harus kita siapkan di awal. Yang pertama, kita harus memiliki website. Jadi sekarang itu website adalah hal yang wajib untuk jurnal. Jadi harus ada versi online-nya, tidak lagi ada yang versi offline ya. Lalu yang kedua, di website itu telah memiliki minimal 5 artikel yang bisa diakses oleh publik ya. Jadi kalau seandainya kita punya akses tertutup ya, kita harus kasih password lah ke pengelola ISSN agar dia bisa melihat. Tapi kalau di sini diminta betul-betul, kalau bisa betul-betul bisa dilihat oleh publik 5 artikel. Kalau itu sudah siap, sudah ada, berikutnya siapkan surat permohonan ISSN dari penerbit jurnal. Jadi bukan dari chief editornya, dari penerbit jurnal. Jadi kalau jurnal yang saya kelola ini jurnal Jakos, itu diterbitkan oleh konsorsium ISAS namanya, maka yang mengeluarkan surat ini adalah ketua dari ISAS, penerbit. Lalu yang keempat, harus menyiapkan halaman sampul dari jurnal, oke, covernya gitu ya. Lalu yang kelima, daftar isi terbitan, dan terakhir halaman dewan redaksi. Jika hal ini keenam ini sudah kita siapkan dan telah kita miliki, kita siap melakukan proses registrasi di halaman ini, isnlip.go.id. Nah, saya mau cek yang sudah saya siapkan. Oke, ini saya sudah siapkan halaman website jurnal saya. Ini jurnal Jakos, sudah ada 5 artikelnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 lebih ya. Jadi ada lebih, tidak apa-apa. Jadi minimal 5 sudah terpenuhi. Jadi poin 1, 2 sudah kita selesaikan, ada website dan 5 jurnal. Lalu ada surat permohonan. Ini contoh surat permohonan, bisa Bapak Ibu lihat. Ini contoh surat permohonan, ini dari penerbit, alamat penerbit, lalu surat permohonan kepada, ini ada di panduan ya, pendiri LIPI. Lalu berikutnya data kita, nama jurnal, berapa kali terbit, ini terbit pertama Juni 2020, frekuensi terbitnya berapa, dan seterusnya. Di sini juga kita sampaikan bahwa kita menyertai cover, lalu ketua, tanda tangan basah, dan stempel. Nah, itu surat permohonan. Yang berikutnya sampul. Nah, ini kita desain sampul. Nih sampul ini boleh nggak apa-apa, nanti dalam penyataan berubah nggak masalah, tapi kita coba desain dulu contoh cover atau sampul dari jurnal kita. Nah, berikutnya daftar isi yang 5 minimal tadi, itu dibikin daftar isinya seperti ini kira-kira. Lalu dewan redaksi ini bukan mitra bestari atau reviewer Bapak Ibu ya, jadi tim pengelola, tim editorial atau dewan redaksi. Di situ ada chief editor, ada editor, support, ini boleh ada atau tidak, penerbit dan seterusnya. Nah, artinya kita sudah memiliki semua yang sudah kita yang disyaratkan ini. Selanjutnya adalah kita melakukan registrasi di sini. Jadi kita sekarang masuk ke websitenya isnlip.go.id. Nah, ini Bapak Ibu websitenya isnlip.go.id. Bapak Ibu boleh baca-baca yang lain, tapi ingin cepat langsung aja ke bagian paling bawah. Nah, ini di bagian bawah ada menu daftar ISSN yang telah terbit. Bapak Ibu bisa ngecek nanti kalau sudah terbit, bisa cek di sini. Lalu bagaimana prosedur registrasi? Ini saya sudah buka tadi. Mana ya prosedur? Nah, ini prosedur. Ini mungkin perlu Bapak Ibu baca ini prosedurnya. Mengisi form permohonan dan seterusnya. Nanti kita bahas. Lalu yang terakhir yang ini formulir. Jadi yang perlu adalah ini Bapak Ibu, formulir permohonan ISSN baru. Jadi isi ini dulu. Jadi saya sudah klik ke formulir ini, isinya kayak gini.
Nah, silakan Bapak Ibu isi data ini sesuai dengan data yang ada di website jurnal Bapak Ibu. Yang pertama, nama terbitan. Nah, pastikan sesuai dengan yang di ini nama terbitan, nanti nggak boleh diubah. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah fix judulnya, nama jurnalnya, jangan ada yang salah-salah. Sinopsis boleh diambil dari websitenya jurnal Bapak Ibu tentang about jurnalnya. Kemudian institusi pengolah, penerbit ya, apa lembaga penerbit Bapak Ibu, apakah prodi, apakah LPPM atau organisasi yang lain. Kalau kita ini adalah konsorsium ilmu terapan ya. Lalu alamat websitenya ya, ini Bapak Ibu alamat websitenya, alamat jurnal kita ya. Lalu pengolah siapa, alamat institusi penerbit, email, jangan lupa emailnya, telepon ini diisi Bapak Ibu, walaupun di sini kosong kayaknya nanti wajib diisi gitu ya. Ini juga wajib diisi. Penerbit jika berbeda silakan diisi di sini. Alamat websitenya penerbit. Nah, ini penting, frekuensi terbitan. Jurnal Bapak Ibu terbit berapa kali dalam 1 tahun. Nah, kalau ini jurnal kami 2 kali dalam 1 tahun. Bapak Ibu silakan isi, sesuaikan. Kemudian ISN ini berlaku mulai kapan? Jadi kita akan mulai berlaku volume 1 nomor 2 Desember karena bulan Juni sudah lewat. Kemudian yang ini penting, apakah yang akan diurus itu cetak, print atau online. Nah, ini perlu Bapak Ibu perlu disesuaikan. Nanti kalau Bapak Ibu terlanjur pilih cetak ya, maka ISN-nya berlaku untuk versi cetak, bukan versi online. Kemudian bidang ilmu sesuaikan. Nah, kebetulan kami bidang informatika. Terakhir, ini kita disuruh ngisi kunci. Bapak Ibu klik di sini kunci, klik. Nah, muncul ini, Bapak Ibu isikan di sini. Sorry, yang tadi mana dia? Ini. Yang nilai ini Bapak Ibu copy, boleh masukkan di sini. Kemudian klik simpan. Centang ini dulu, klik simpan. Begitu sudah kita klik simpan, maka kita akan dikasih username atau password tampil nanti Bapak Ibu di sini. Jadi pastikan Bapak Ibu catat nanti apa yang tampil itu begitu. Ini sekarang saya nggak bisa simpan karena sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi begitu diklik simpan nanti muncul username sama password Bapak Ibu untuk masuk di sini. Ini di halaman depan tadi. Oke, pastikan ini semua sudah dilakukan dengan benar sampai dapat username sama password. Nah, kalau sudah dapat username sama password, kita beralih ke halaman ini. Kita masuk di sini. Jadi saya tadi sudah mendapat username password, ini saya masuk. Nah, ini kita sudah di akun kita sendiri Bapak Ibu. Jadi beda dengan yang tadi yang sebelumnya. Kita sudah punya dapat ID. Ini saya mendaftar pada tanggal Minggu 12 Juli jam 4 sore. Ini saya daftar 12 Juli yang lalu. Ini muncul data kita, ini posisi kita bukan mengisi baru ya, sudah tersedia. Nah, setelah kita daftar ini, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Lihat ke bawah. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Yang 4 tadi itu, yang bukti pembayaran nanti gitu ya. Jadi nanti di sebelah sini, ini karena saya sudah upload Bapak Ibu. Kalau sebelum upload muncul di sini menu upload surat gitu ya, upload. Jadi Bapak Ibu klik di sini, nanti browse file surat permohonan, browse pilih sampul depan, daftar dewan redaksi sampai dewan redaksi, daftar isi ya sampai dewan redaksi. Selesai nanti muncul di sini Bu, Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang bukti transfer belum bisa karena kita belum melakukan pembayaran. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu klik tombol simpan di sini. Klik tombol simpan, maka nanti akan muncul ke pengelolanya bahwa kita akan sedang mengajukan permohonan ESN. Nah, di saat itu maka pengelola ESNDP akan mencek Bapak Ibu, kelengkapan Bapak Ibu ini. Kalau sudah kelengkapannya sudah selesai, bisa dikasih melalui ini arsip komunikasi ini. Nah, ini. Nah, di sini Bapak Ibu saya menyampaikan, saya kasih komentar saya telah mengupload, lalu dia balas. Jadi saya masuk kemarin tanggal 12 Juli, lalu dia respon tanggal 17 Juli bahwa berkas kita telah dia verifikasi dan memberikan informasi tentang pembayaran. Oke, Bapak Ibu pembayaran ya. Jadi pembayaran tuh Bapak Ibu silakan baca di sini nih. Kita bayarnya 200.000.
bayarnya 200.000 ya, tapi Bapak Ibu baca di sini nih, karena sekarang sistemnya pakai e-billing ya namanya ya. Jadi silakan Bapak Ibu akses website ini atau kita akses website ini, bagaimana cara kita melakukan transfer via bank untuk membayar ini gitu. Nah kemudian ini berlakunya 5x24 jam. Jadi kalau ini diinformasikan tanggal 17 Juli berarti berlakunya 5 hari setelah itu. Jadi Bapak Ibu harus cek dan recheck informasi yang ada di website ini. Jadi kalau kita lihat ini info ini, kita buka. Nah ini bagaimana cara kita melakukan pembayaran. Misalnya kemarin itu siapa yang melalui ATM, kita klik ATM. Di sini ada ATM atau bank terdaftar juga bisa. Oke, agak lambat, tapi di sini dia pandu kita bagaimana cara membayar di ATM. Misalnya kita bayar di bank, kami kemarin di Bank Mandiri, saya coba di Bank Mandiri. Nah ini Bank Mandiri ya, dilihat. Nah ini contoh. Nah ini dikasih panduan bagaimana cara kita melakukan pembayaran. Nah begitu selesai pembayaran itu selesai, Bapak Ibu pastikan simpan bukti bayarnya ini, karena bukti bayar itu yang akan kita upload lagi di halaman tadi. Mana di halaman, nah di halaman ini yang tadi kita sudah login, yang tadi baru sampai dewan redaksi, tim LIPI memverifikasi. Begitu selesai verifikasi dia menyatakan kita sudah oke, lalu dia memberikan cara pembayaran. Begitu selesai pembayaran, Bapak Ibu upload di sini. Begitu upload di sini, Bapak Ibu sampaikan juga di sini gitu kan. Kalau waktu mengisi halaman ini, Bapak Ibu kasih bahwa kita telah menyiapkan seluruh dokumen. Nah begitu selesai membayar, Bapak Ibu kasih lagi komentar bahwa kita sudah melakukan pembayaran. Nah begitu saya melakukan pembayaran, kita menunggu. Jadi kalau lihat di arsip saya ini, nah begitu tanggal 17 Juli dia informasikan bahwa dia sudah memverifikasi data yang kita berikan, data yang 4 item tadi itu. Nah kita melakukan pembayaran. Begitu setelah melakukan pembayaran, saya melakukan konfirmasi lagi di sini. Nah kemudian setelah kita lakukan konfirmasi, tanggal 20 Juli sudah mulai muncul bahwa ISN kita sudah dia terima. Nah begitu sudah diterima, sudah muncul data ISN kita, maka ini saya geser dulu. Enggak muncul ya. Maka di sini Bapak Ibu muncul dia nih. Nah ini di halaman kita register tadi, begitu sudah dinyatakan terima, sudah muncul ini nomor ISN kita. Ini kalau seandainya mau download kode bar digital, ini Bapak Ibu silakan isi 00 sampai 99 itu kan, untuk membuat kode unik dari kode barnya gitu. Nah kemudian juga muncul tanggal verifikasi kita selesai tanggal 17 Juli. SK kita juga didapat, ini Bapak Ibu bisa download SK nya. Nah sudah bisa di download SK nya di sini. Nah, sudah keluar sebentar di sini dia. Nah ini, nah inilah SK kita, pusat data ini dan seterusnya. Nah ini dipegang Bapak Ibu, ini bukti otentik kita sebagai pemilik ISSN. Nah kalau kita sudah dapat ini, maka langkah berikut kita adalah melakukan perubahan atau mungkin dibaca dulu yang ini. Ada kewajiban kita nih Bapak Ibu, sebagai syarat setelah memperoleh ISN, penerbit diwajibkan mencantumkan ISN di pojok kanan atas pada halaman kulit muka, pada berarti pada cover ya. Jadi pada cover, jadi saya juga harus merubah cover. Nah ini sebelah kanan atas, yang tadinya cover yang kita ajukan seperti ini kosong saja, sekarang saya ubah seperti ini karena disebut sekarang namanya media online. Nah itu kewajiban kita ditampilkan. Begitu juga di template juga sudah mulai saya tampilkan. Nah di template sudah kita mulai tampilkan ISN lalu media online di belakangnya, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya apalagi, pengelola penerbit ini mengirim
format PDF ke ISJD. Nanti kalau sudah terbit satu edisi, Bapak kirim ini, ada edisi lagi, terbit lagi, kirim semuanya gitu kan. Nah, kemudian apabila judul atau subjudul terbit dan ganti, maka kita ngurus ISN baru. Jadi makanya tadi yang saya bilang bahwa nama jurnal ini jangan sampai salah. Kalau begitu salah, Bapak Ibu harus ngurus lagi gitu. Jadi kan kasihan kita gitu. Nah, kemudian ISN terbitan tercetak dan dapat digunakan untuk online. Jadi yang tadi Bapak Ibu waktu memilih versi online atau versi print. Kalau dia online ya maka versi di website di online saja yang untuk digunakan gitu. Tapi kalau versi print maka jurnal Bapak Ibu harus dicetak gitu. Jadi ini dua hal yang terpisah. Jadi satu jurnal itu bisa memiliki dua ISSN, satu versi online, satu versi cetak. Yang kelima, ISN mulai berlaku sejak tanggal bulan terbit. Nah, jadi kalau ini terbitnya tanggal 17 Juli, maka ISN itu berlaku setelah itu, jadi nggak boleh mundur. Nah, pastikan itu yang kita pahami. Kemudian juga terkait dengan di halaman website. Jadi di halaman websitenya juga sudah mulai ditampilkan data-data jurnal saya tadi mana ya? Sebentar, tidak ada di sini. Ini kita buka misalnya jurnal Jakos tadi ya. Nah, ini di samping di website juga sudah saya tampilkan media online-nya. Ini salah satu nilai nanti kalau kita author sudah submit di jurnal yang sudah punya EISN, paling enggak komnya sudah bisa 10 gitu. Maksimal gitu kan. Lalu di bagian bawah sudah saya tampil juga kode barnya. Jadi ini adalah suatu nilai plus bagi author nanti jika jurnal kita sudah memiliki ISN. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu. Jadi kalau melihat dari proses yang saya lakukan ini, proses mengurusnya kebetulan saya ngurusnya di hari Minggu tanggal 12 Juli, sementara jam kerja dari ISN itu dari Senin sampai Jumat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin cepat ngurusnya, silakan di hari Senin pagi kirim, lalu di saat bersamaan selain Bapak Ibu mengisi di form ini, setelah selesai ngisi di form, boleh juga Bapak Ibu kirim melalui email. Jadi ini kan saya ngirim nih, alamat emailnya juga sudah tersedia di website tadi. Jadi silakan kirim ke website ke ISN email LIPI, lalu PNBP ISN. Jadi ini untuk kita biar jaga-jaga. Jadi ada yang kita kirim via website dan kita kirim via email. Nah, semua informasi ini juga saya sertakan 4 syarat tadi di email. Ini bagian untuk mempercepat saja. Maka nanti akan dapat balasan. Tanggal 17 Juli tadi, begitu dia respon di website, dia juga balas ke email kita. Bagaimana cara setelah dia verifikasi apa yang kita lakukan. Lalu begitu sudah ini kan minta pembayaran gitu kan. Di sini juga dia kirimkan data yang kita butuhkan untuk pembayaran. Nah, ini dia kirim ke email kita. Ini kalau bisa Bapak Ibu print gitu, karena waktu kita ngisi kode billing di ATM nanti dia akan minta nomor ini gitu. Jadi Bapak Ibu harus hafal nomor ini. Jadi begitu bayar di ATM, kita akan diminta menyertakan kode billing ini, maka otomatis nanti muncul berapa yang Bapak Ibu bayar gitu. Nah, begitu sudah melakukan pembayaran, saya lagi konfirmasi lagi via email gitu. Kita buktikan, kita kirimkan bukti bayarnya. Nah, begitu sudah selesai bayar, nanti akan muncul konfirmasi bahwa sudah dia terima gitu. Nah, kira-kira seperti itu proses mengurus ISN di LIPI. Alhamdulillah sepertinya 1 minggu selesai gitu. Jadi ini perlu keseriusan kita juga pengelola agar jurnal kita memiliki ISN. Saya rasa demikian Bapak Ibu tutorial kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi kita di seri tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.